Kitab Lukas. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran keempat. Judulnya apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Ya, diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur karena setiap minggu kami memperoleh pelajaran daripada firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang boleh kami pelajari setiap minggunya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan dan Allah kami. Tuhan Yesus, buka hati kami, biar kami bisa menyimak setiap kebenaran yang pada pagi hari ini diajarkan. Dan tolong kami juga untuk merekamnya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita belajar mengenai apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Kalau saya 100%, saya meyakini itu. Apa yang dikatakan firman Allah atau apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya itu pasti terjadi. Ya, yang adik-adik baca sekarang ini pasti akan terjadi. Nah, kita akan lihat bagaimana cerita dua wanita hebat ini. Adik-adik pernah mengikuti ceritanya, yaitu dari seorang wanita yang bernama Elisabet dan kemudian seorang wanita hebat lainnya, seorang perawan yang bernama Maria. Adik-adik pernah mendengar ceritanya ya di dalam pelajaran 2 dan 3. Bagaimana Elisabet ini dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa dari seorang wanita yang mandul menjadi wanita yang mengandung. Dan kemudian Maria, minggu lalu kita belajar bagaimana seorang wanita yang sederhana ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dengan kesederhanaan dan ketulusannya, dengan iman yang luar biasa, dia menerima seorang perawan yang kemudian mengandung dari Roh Kudus. Dari dua wanita hebat ini kita akan belajar bagaimana apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan Allah beribu-ribu tahun sebelumnya itu pasti terjadi melalui kedua wanita yang hebat ini. Nah adik-adik, kita akan melihat secara detail bagaimana kehebatan wanita ini dan bagaimana Allah kemudian menepati janjinya. Kita akan pelajari dulu dan kita akan dengarkan dahulu dari Pastor Alex. Silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Tema yang akan kita renungkan adalah apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Allah adalah firman Allah. Dengan demikian, renungan kita kali ini temanya dengan singkat dan jelas dapat kita katakan firman Allah pasti terjadi. Amin. Anak-anak Tuhan harus mengamini hal ini. Ayat emas kita untuk renungan firman Tuhan kali ini adalah Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Para ahli Alkitab mengatakan ada ratusan firman Tuhan di Perjanjian Lama
mengenai Yesus, mengenai Tuhan Yesus yang terjadi di Perjanjian Baru bahkan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Para ahli Alkitab itu mengatakan firman Tuhan mengenai Yesus di Perjanjian Lama adalah nubuat. Bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dengan sepenuhnya, mengetahui bahwa nubuat itu menjadi kenyataan baik di Perjanjian Baru maupun di hari-hari ini, bahkan di hari-hari kemudian. Dan kita mengatakan nubuat di dalam tanda kutip tadi sebagai bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kita menghidupi kehidupan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita dari hari ke hari. Jadi untuk kita bukan lagi nubuat namanya, tapi kenyataan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam konteks ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat 2 ayat dari Perjanjian Lama dan 1 nas dari Perjanjian Baru. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa nubuat di dalam tanda kutip tadi, yaitu firman Allah yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya yang barusan kita baca dari Yesaya 7 ayat 14 tadi, terjadi di masa Perjanjian Baru, yaitu di masa di mana Maria dan Yusuf hidup. Perempuan muda itu yang dikatakan Tuhan di Yesaya 7 ayat 14 adalah Maria. Anak laki-laki itu yang difirmankan Tuhan di Yesaya 7 ayat 14 ini adalah Yesus, adalah Tuhan Yesus. Jadi firman Allah mengenai kelahiran Yesus yang disampaikannya kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada seluruh umatnya sungguh-sungguh terjadi. Dari Alkitab pula kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya yang tadi kita baca di Yesaya 9 ayat 6 terjadi di masa Perjanjian Baru, yaitu di masa di mana Maria, Elizabeth, Yusuf, Zakaria hidup. Anak yang telah lahir yang disampaikan Tuhan di Yesaya 9 ayat 6 ini adalah Yesus, adalah Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan ini sungguh-sungguh terjadi. Dari Alkitab pula kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan
melalui malaikat Gabriel yang dalam konteks yang sedang kita renungkan ini ditujukan kepada Maria, terjadi pada saat kehidupan Maria. Firman Tuhan melalui malaikat Gabriel mengatakan Maria akan mengandung. Alkitab menunjukkan kepada kita Maria kemudian mengandung. Kandungan Maria itu berisi Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan Maria akan melahirkan seorang anak. Alkitab menunjukkan kepada kita Maria kemudian melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus. Firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel kepada Maria mengatakan anak itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, termasuk raja atas kaum keturunan Yakub. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan secara khusus firman Tuhan yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel. Yang mana tadi kita sudah renungkan, firman ini terjadi di dalam kehidupan Maria, yaitu dari Maria belum mengandung, kemudian Maria mengandung. Dari Maria belum melahirkan, kemudian Maria melahirkan anak laki-laki. Dari anak laki-laki yang belum dilahirkan itu dijanjikan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kemudian anak laki-laki itu dari Alkitab kita mengetahui menjadi raja atas segala raja, termasuk atas kaum keturunan Yakub. Semua firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Maria menjadi kenyataan. Dengan kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini menjadi kenyataan, saya ingin kita semua merenungkan hal ini dengan kacamata Lukas 1 ayat 45, yaitu ayat emas kita. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Firman Tuhan di ayat 45 ini menyampaikan kepada kita perkataan Elisabet yang disampaikannya kepada Maria. Elisabet menyampaikan sesuatu kepada Maria yang belum terjadi pada Maria. Namun bentuk dan cara penyampaian perkataannya kepada Maria ini kita mengetahui dari konteks Alkitab dan dari penjelasan yang disampaikan oleh para ahli Alkitab. Di dalam menyampaikan perkataannya ini, Elisabet yakin bahwa perkataannya ini akan terjadi, pasti terjadi. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa pada saat anak Tuhan berbicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, maka yang berbicara bukan lagi si manusianya, namun Roh Kudus yang ada di dalam anak Tuhan ini. Dari ayat 41, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, kita mengetahui bahwa Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat dia berbicara akan hal ini kepada Maria. Dan atas penyampaian firman Tuhan ini oleh Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya firman Tuhan yang diterima oleh Elisabet dan disampaikan kepada Maria dilandasi oleh iman, oleh keyakinan yang datangnya dari Roh Kudus yang saat itu memenuhi Elisabet. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui Elisabet dan Maria kemudian diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa ini terjadi dalam bentuk firman Tuhan yang diimani oleh Elisabet dan Maria itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Dan Elisabet dan Maria dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui Maria, bahkan Elizabeth, mengetahui firman Tuhan. Sensitif terhadap firman Tuhan adalah karena kepenuhan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Maria, yang membuat Elizabeth bereaksi seperti yang mereka lakukan, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat Maria dan Elizabeth mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan apa yang dimaksud oleh Tuhan pada saat Tuhan berfirman kepada mereka. Dari konteks Alkitab pula kita mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang membuat Maria, membuat Elizabeth dapat menerima firman Tuhan ini. Pertanyaannya adalah, di dalam kehidupan Anda, apakah Anda sensitif terhadap firman Tuhan? Apakah Anda mengerti firman Tuhan? Dengan kata lain, akhir-akhir ini di dalam kehidupan Anda, apakah firman Tuhan yang sedang Dia sampaikan kepada Anda? Belajar dari ayat 45 tadi, bagaimana Tuhan berbicara, berfirman kepada Anda. Apakah Anda mengimani firman Tuhan itu pada saat Tuhan berfirman kepada Anda? Bahkan pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, apakah Anda dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Roh Kudus memenuhi Anda seperti ayat 41 yang kita pelajari tadi? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan firman Tuhan yang Anda sudah baca, maka saya mengimani Tuhan memberkati Anda, pasti memberkati Anda, sedang memberkati Anda. Dan berkat Tuhan itu seperti yang dilimpahkannya kepada Maria dan Elizabeth adalah dalam bentuk antara lain firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada Anda akan atau pasti terjadi atas Anda. Dan dengan demikian Tuhan memakai Anda dengan luar biasa. Sebagai contoh, mungkin di dalam Anda membaca firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab, hanya dari Alkitab, tidak ada sumber lain lagi. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit yang sedang Anda derita. Perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan akan menyembuhkan penyakit Anda ini tidak datang dari sumber-sumber lain, datangnya dari Alkitab. Artinya, kalau Anda tidak membaca Alkitab, Anda tidak akan pernah menerima pernyataan bahwa Anda akan disembuhkan oleh Tuhan itu. Ada yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, apakah pernyataan spesifik seperti itu ada di dalam Alkitab? Jawabannya adalah ada. Dan Anda tidak akan pernah menemukannya kalau Anda tidak membaca Alkitab secara teratur dan mengerti apa yang Anda baca dari Alkitab itu. Dan sebagaimana yang terjadi pada Maria dan Elizabeth, Tuhan akan memenuhi anak-anaknya, termasuk Anda dan saya, dengan Roh Kudus-Nya. Dengan demikian kita dapat mengimani firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab itu, termasuk contoh tadi, bahwa Anda akan disembuhkan dari penyakit Anda oleh Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan akan memberkati Anda dalam bentuk firman-Nya itu tadi. Anda akan disembuhkan dari penyakit Anda itu, akan terjadi atas Anda. Dan setelah firman-Nya itu terjadi atas Anda, Tuhan akan memakai Anda dengan luar biasa, termasuk menjadi alat Tuhan untuk memberikan kesaksian akan Tuhan dengan luar biasa. Beberapa penerapan dari renungan kita tadi adalah, berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena tanpa memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, tidak ada yang namanya kepenuhan oleh Roh Kudus di dalam Anda. Setelah itu, atas jamahan dari Roh Kudus pula, secara konsisten setiap hari bacalah dan mengertilah Alkitab yang adalah firman Tuhan, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya Anda akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Mintalah pula jamahan dari Roh Kudus sehingga Anda diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah Anda baca dan mengerti itu. Sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda, termasuk dalam buah-buah yang diberikan Tuhan ini, seperti yang Dia berikan kepada Maria dan Elisabet, yaitu iman akan firman Tuhan, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan penerapan terakhir adalah dengan jamahan dari Roh Kudus yang kita peroleh dari doa kita tadi. Bertobatlah selalu, mengakuilah kesalahan Anda selalu kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang timbul dari Anda tidak melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Alkitab menjanjikan bagi mereka yang bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka itu. Sehingga Anda selalu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dari hari lepas hari. Anda selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dari hari lepas hari. Saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan sebagaimana yang kita renungkan pada hari ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bukan? Hebatnya itu bukan wanita ini, tetapi yang hebatnya adalah Allah yang melalui wanita ini melakukan karyanya yang luar biasa. Bagaimana wanita ini kemudian bertemu, bagaimana kemudian wanita ini ketika bercakap-cakap, kemudian Maria menyampaikan salam kepada Elisabet, dan kemudian bayi yang dikandung oleh Elisabet itu kemudian melonjak kegirangan ya. Dan kemudian kita melihat bagaimana kemudian Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian dia mengucapkan perkataan berkat kepada Maria. Itu luar biasa. Adik-adik bisa melihat di dalam kitab Lukas secara detail. Dan apa yang dikatakan oleh Pastor Alex melengkapi cerita ini. Dan kita akan mengambil kesimpulan bahwa firman-Nya itu adalah selalu ya dan amin, adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan itu kemudian menjadi satu rema di dalam kehidupan saya, itu juga pasti adik-adik juga pernah mengalami bagaimana firman Tuhan itu menjadi satu perkataan ya dan amin di dalam kehidupan adik-adik. Ya, firman Tuhan itu memiliki kuasa. Nah, setiap orang yang percaya kita hanya perlu mempercayainya saja tanpa ragu. Dan kemudian keajaiban firman-Nya dapat dirasakan oleh siapapun yang percaya dan taat pada firman itu. Sebagaimana Elisabet dan Maria taat kepada firman Allah. Kemudian mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Adik-adik dan saya dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ketika kita mau taat, kita percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana perwujudan daripada firman itu? Persiapkan adik-adik, hati adik-adik setiap apa yang dikatakan oleh guru atau didengarkan oleh adik-adik melalui firman Tuhan, yakinkan itu dalam hati adik-adik dan percayakan itu. Mungkin adik-adik sekarang punya pergumulan sesuatu, yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Ya, adik-adik, ayat hafalan dari pelajaran pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 45. Dikatakan begini, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk adik-adik mengumpulkan persembahan, bisa kirim kepada rekening di sini secara langsung, atau adik-adik bisa mengumpulkannya dan kemudian bisa mengirimkannya nanti pada akhir triwulan seperti biasa. Oke adik-adik, saya percaya adik-adik mengaminkan setiap apa yang adik-adik baca dari firman Tuhan atau dengar dari firman Tuhan, mengaminkannya. Dan saya berdoa semoga Allah memberi kesempatan bagi kita sekalian untuk mengalami pengalaman bersama dengan Allah yang luar biasa. Oke adik-adik, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh melihat bagaimana perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk Maria dan Elisabet, Tuhan, yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarkan kami juga
boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa ketika kami taat dan percaya kepada firman-Mu. Terima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang, dan pertemukan kami kemudian di dalam pelajaran selanjutnya minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye.